Ya, bisa semakin seru perbincangan kita tentang kekerasan terhadap anak. Nih tadi yang ingin saya tanyakan ke Bu Ayu, dari kasus yang selesai ataupun tidak selesai, akhirnya kepada korban, seperti apa penanganannya? Ya, sebenarnya kalau misalnya dilihat dari korban, itu dia harus mendapatkan penanganan yang holistik gitu ya, menyeluruh dan melibatkan semua pihak. Karena kalaulah misalnya kita melihat nih anak sebagai korban diproses hukum, pelakunya sudah dihukum, apakah itu sudah memenuhi rasa keadilan bagi korban? Bagaimana kalau korbannya hamil, masa depannya tuh seperti apa? Sebenarnya nggak ada keadilan gitu ya yang bisa dituntut oleh seorang korban. Adil dari segi karena pelakunya kan dihukum, tapi kalau masa depannya, apalagi kalau misalnya ada embel-embel, ngapain nikah sama dia kan dulu bla 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 segala macam, apalagi kalau dia sudah hamil, anaknya itu akan 7 turunan, itu pasti akan diperbincangkan di masyarakat. Nah, artinya sebenarnya korban ini dia juga punya beban psikologis yang sangat tinggi. Yang pertama, misalnya karena keberanian dia sudah melapor, terus dia juga tidak mendapatkan dukungan, karena ada contoh nih, misalnya di Aceh Utara itu seorang anak 16 tahun itu dia diperkosa oleh ayah tirinya. Begitu dia melapor ke ibunya menyalahkan dia, seolah-olah nggak percaya, anaknya yang mengada-ngada gitu. Akhirnya suaminya itu kan juga melakukan hal yang sama lagi. Anak mengadu lagi, ibu juga seperti melegalkan seperti itu, nggak ada kejadian apa-apa, udah nggak usah ceritain lagi, itu malu gitu. Nah, artinya si anak ini terakhir lari dia, karena dia bertahan di rumah itu, ibunya nggak mendukung, yang seharusnya melindungi dia, tapi justru menyalahkan dia. Nah, akhirnya dia melapor ke kecil gitu ya, karena udah hampir 2 tahun itu dia terus dikerjain oleh suami ibunya gitu. Nah, akhirnya di sini kan kita juga melihat dia sudah menjadi korban, seharusnya kan keluarganya itu mendukung, memberikan penguatan dan juga pemulihan ke dia. Tapi kan artinya enggak, dia disalahkan dan dia juga diusir dari rumah, itu harus keluar rumah. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Terus juga ada kasus itu yang memang dia dititipkan sama saudaranya, tapi akhirnya juga saudaranya melakukan hal seperti itu gitu. Nah, kalau misalnya kita melihat itu di mana sekarang tempat perlindungan atau tempat yang paling nyaman buat anak? Di rumah nggak aman gitu ya, di sekolah nggak aman, di lingkungan nggak aman, di tempat umum nggak aman, hampir rata-rata nggak aman gitu ya. Nah, jadi rumah dan orang-orang terdekat yang seharusnya juga melindungi anak, tapi kan sekarang ini justru banyak pelakunya itu juga adalah orang-orang terdekat anak. Nah, artinya kita melihat korban, dia awalnya menjadi korban karena nggak ada yang peduli ke dia, akhirnya ada korban yang menjadi pelaku gitu. Kalau katakanlah misalnya ada korban anak, dia tidak direhabilitasi, tidak direstitusi, dia akan menjadi PSK ke depannya. Itu yang kita khawatirkan. Ya, ada anak yang menjadi korban sodomi, dan ini juga sudah semakin banyak di Aceh, Pak. Saya juga baru-baru ini juga ada menerima pengaduan, itu rupanya sudah menjadi tren juga, sodomi sesama anak. Karena awalnya dia itu adalah korban, karena dia tidak dipulihkan, tidak direhabilitasi, dia menjadi pelaku, melakukannya lagi ke kawannya. Kawannya seperti itu, akhirnya merembes, bahkan ada usia anak, Pak. Nah, jadi itu saya juga kaget waktu ada yang melapor, itu satu lorong kerjaannya anak-anak tuh. 4 tahun, 5 tahun, ada yang kelas 2 SD, 4 SD. Jadi naik sepeda nih, udah naik sepeda nanti. Panas, yuk kita ini aja gitu. Udah buka punya kamu. Udah di depan rame-rame seperti itu. Jadi kan saya shock gitu. Nah, artinya anak-anak seperti ini kan harus dipulihkan. Nah, makanya mungkin pemerintah juga seharusnya seperti P2 TP2 itu mereka seharusnya memperbanyak psikolog, karena memang kalau dibandingkan dengan korban dan jumlah psikolog itu sangat sedikit psikolognya. Makanya banyak itu korban yang tidak mendapatkan rehabilitasi. Jangankan di level provinsi, di kabupaten kota itu hampir rata-rata korbannya itu memang tidak pernah mendapatkan rehabilitasi. Bayangkan dia usia anak, sudah hamil, sudah melahirkan, bahkan seperti kejadian di Aceh Jaya, anaknya itu usianya 12 tahun, SMP lah gitu ya. Dia sudah hamil,
terus yang melakukan adalah pamannya, Iya. sampai dia melahirkan. Begitu dia udah melahirkan, dia seperti depresi, mau dibunuh bayinya gitu. Oh, iya, iya. Nah, sekarang dia juga mengalami gangguan kejiwaan. Nah, artinya hal seperti itu kan sangat berdampak kepada korban. Tapi mana perhatian pemerintah kita? Kenapa anggaran untuk perlindungan anak Ini yang sangat perlu, ya. sedikit? Mhm. Padahal kita tahu semua anak adalah aset dan generasi penerus bangsa. Kalau bukan saat ini kita memperhatikan anak-anak lagi, ya? kita ke depan, maka kita bisa bayangkan bagaimana kondisi Aceh 23 tahun ke depan. Betul, betul. 20-30 tahun ke depan mungkin kita akan terjadi krisis kepemimpinan. Nah, Karena itu kenapa? yang kita Anak khawatirkan. itu tidak diperhatikan. Betul. Anak menjadi korban narkoba itu sudah biasa juga gitu. Anak mengalami korban pelecehan seksual itu juga udah biasa. Mhm. Di gadget anak juga menonton video-video Ya, porno, Jadi iya. konten pornografi itu udah masuk ke biasa, kamar, ke rumah kita gitu kan. Kita bisa bayangkan kalau memang pemerintah itu menutup mata terhadap hal seperti ini gitu ya. Kalau sekarang mungkin aman, tapi kalau generasi-generasi ke depannya lemah, itu kita bisa bayangkan bagaimana nasib Aceh dan juga bangsa ini. Betul, tidak lagi ada yang namanya istimewa ya. Itu yang kita khawatirkan. Iya, betul sekali. Nah, Bu ini harapan Anda, saya juga yakin ada banyak orang tua yang sedang menonton ya. Harapan Anda terhadap tumbuh kembang anak-anaknya Iya. sehingga tidak menjadi pelaku atau tidak menjadi korban. Ya, artinya kita di sini harus setiap orang tua itu jangan pernah lalai mengawasi anak-anak kita. Jangan berpikir sudah baik anak-anak kita di rumah, tingkah lakunya sudah sopan, tapi di luar anak kita itu baik. Karena kenapa? Anak sekarang itu dia tidak menganggap orang tuanya itu sebagai teman, tapi menganggap orang tuanya itu adalah orang yang sosok yang disegani, sehingga kalau dia mau bercerita itu dia lebih nyaman ceritanya Sama teman. sama teman. Betul. Nah, artinya itu ada anak yang dia sampai melahirkan ke orang tuanya nggak tahu gitu, gurunya nggak tahu kemana gitu. Memangnya kita nggak bisa memantau itu perkembangan anaknya seperti apa? Kenapa ada anak yang melahirkan di toilet gitu? Itu ada, bahkan si orang tuanya itu kemana gitu. Orang tuanya juga misalnya dia nggak melihat ini anak saya jajannya sehari berapa ya, tapi kenapa anak saya bisa beli Apple tuh, Iya, iya, iya. HP-nya gitu ya. Kenapa anaknya tuh bisa beli baju yang bagus-bagus gitu, yang mahal-mahal, dari mana? Pernah nggak dipertanyakan? Enggak kan? Padahal anaknya itu menjadi ya PSK, korban itu, ya, betul, korban betul. anak yang dilacurkan atau Ayla itu, namanya keren Ayla. Baik, nah Bu Ayu ini dengan salah satu mitra dari KPPA-nya sendiri kan adalah dari Fakultas Hukumnya Iya. sendiri di Unsia. Harapannya dengan kerjasama yang nantinya akan ini bisa bersinergi bersama Iya. seperti apa? Ya, harapan kita karena memang berangkat dari keprihatinan meningkatnya kasus-kasus kekerasan terhadap anak, mungkin perguruan tinggi itu kan memang sudah memasukkan tadi kurikulum misalnya untuk isu perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, dan tadi kan sudah banyak sekali itu penelitian-penelitian mahasiswa. Nah, ini kan kita nggak tahu nih hasil penelitian mahasiswa. Mungkin ada hasilnya itu berguna, bisa kita advokasi. Nah, mungkin ke depan kita nggak tahu bagaimana kita bisa mendapatkan misalnya riset-riset dari mahasiswa atau dosennya terkait anak. Karena saya sering katakan gitu, seperti di perguruan tinggi yang lain itu ada dosennya yang melakukan, tapi mana nih hasilnya? Kenapa hanya jadi daftar pustaka gitu? Sementara padahal itu kan sangat penting bagi kita untuk melakukan advokasi berdasarkan hasil riset yang memang keakuratan datanya itu berapa, hampir 90% itu misalnya akurat gitu kan. Nah, mungkin harapan kita riset-riset yang strategis terkait perlindungan anak itu bisa ditembuskan ke KPPA, sehingga kita kan waktu menyusun rencana tahunan mungkin kita bisa mengadvokasikan apa hasil-hasil penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita nanti bisa memberikan kuliah umum kepada mahasiswa yang akan turun untuk melakukan KKN misalnya,
kuliah kerja nyata itu untuk isu perlindungan anak, di mana misalnya nanti mahasiswa yang diturun di lapangan itu kan bisa kita bekali bagaimana misalnya ada kasus-kasus yang dilaporkan ke mahasiswa. Misalnya mungkin mahasiswa bisa membantu karena kayak tadi kan banyak orang yang nggak mau melapor atau takut melapor. Betul. Mungkin kalau mahasiswanya itu berani dan cerdas kritis, dia bisa mendampingi. Ayo Bu, kita harus melapor. Karena kalau tidak melapor itu pelakunya akan gentayangan dan melakukan hal yang sama lagi kepada anak-anak yang Bisa nggak lainnya. langsung nih menjadi relawan dari KPAS sendiri ya. Ya. Terus itu yang kedua, banyak nih. Yang ketiga, nah mungkin kita juga kalau misalnya mahasiswanya ada magang gitu, mungkin kita bisa ditempatkan di kantor kita. Mungkin sama-sama nanti sehingga kita sangat mengharapkan itu misalnya mahasiswanya setelah selesai dia juga punya pengalaman. Iya, Nah, betul. bagaimana mendampingi, ternyata wah yang kita pelajari nih hukumnya seperti ini, tapi di lapangan kenapa Lain, berbeda? beda Iya, teori dan iya. Praktek lain. Baik, nah kalau untuk Anda sendiri Pak Riza, dengan banyaknya antusias dari mahasiswa yang melakukan magang KKN ataupun dari penelitiannya sendiri terhadap kekerasan terhadap anak, harapannya terhadap mahasiswanya sendiri dan juga terhadap masyarakat seperti Ya, apa? pertama sebagai kami akademisi kan ada mahasiswa. Mahasiswa itu kita bahani terus tentang peran anak juga hukum tertentu. Tidak-tidaknya mereka ada yang jadi polisi, ada jaksa, ada hakim. Tidak-tidaknya mereka memahami. Itu yang pertama. Kemudian hasil penelitian memang cukup banyak kita temukan. Mungkin dari hasil penelitian itu bisa dikembangkan. Makanya nanti kalau adanya kerjasama dengan Bu Ayu, KPA, dengan siapapun sebenarnya. Kita juga ada mahasiswa, juga ada mata kuliah, itu praktek, itu etika. Etika pengacara, etika hakim, bisa aja magang nantinya. Makanya kalau Ibu Ayu sepakat, ya ini ada mahasiswa KN, Ibu Ayu bersama KPA ke daerah, mendampingi mahasiswa atau memberi ceramah depan masyarakat, itu suatu hal yang bagus kan. Ada mahasiswa didampingi oleh KPA, selain jurusan juga ada. Ya. Tapi yang sangat penting di sini kita perlu memberi pemahaman kepada masyarakat pertamanya. Anak itu harus lindungi, amanah sebenarnya. Ya kan harus kita jaga. Dia pemimpin kita, bangsa akan datang. Kalau itu nggak ada, itu kita khawatirkan bagaimana nanti putra-putra kita yang di Aceh ini nggak ada nanti lagi orang Aceh yang berjuang yang sebagai pimpinan yang kita harapkan. Itu yang pertama. Kemudian juga anak-anak juga seperti anak perempuan hindari dari seseorang. Ya, apakah omnya, kakeknya, jangan beri kesempatan, itu bahaya. Ya, itu paling sering terjadi walaupun omnya. Ya kalau sekarang kita lihat ayah tiri paling banyak melakukannya. Iya, Ya, betul. tapi juga jadi masalah kenapa di Aceh ini sebagai daerah syariat kok banyak betul terjadi kasus-kasus pelecehan seksual. Ada imam masjid, ada juga betul. ada guru. Nah, di mana salahnya sekarang? Ini harus kita cari. Ya. Apakah nanti karena banyak makan daging kambing untuk libidonya tinggi? Wah, ini yang berkembang kadang. Itu yang tidak kita harapkan. Jangan disalahkan daging kambingnya, Daging Pak. kambingnya. Kesukaan soalnya. Karena di mana-mana mah kari kambing banyak di Aceh. Nah, ini yang jadi problemnya. Itu hanya. Tapi mudah-mudahan nanti kedepannya bisa mendapat formula baru ya Pak ya, Iya. bagaimana menangani kasus-kasus, apakah juga mungkin hukum kebiri bisa diterapkan di Aceh Pak. bagi pelaku Saya yang berharap ya. untuk semua pelaku seksual, jadi artinya mereka ketika ingin berbuat harus berpikir sangat matang sekali. Ya baik, terima kasih banyak untuk Pak Riza, sukses sebagai dosen favoritnya ya Pak ya. Dan terima kasih Bu Ayu sudah hadir di Studio CTV berbagi informasi. Kita akan bisa bertemu di lain kesempatan. Ya baik pemirsa, terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh kedua narasumber kami di malam hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, apalagi buat orang tua yang memiliki anak-anak yang masih kecil, harus lebih diperhatikan lagi, diberikan bimbingan Islamnya lebih kental sedikit lagi. Baik, terima kasih banyak. Saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kecil harus lebih diperhatikan lagi, diberikan bimbingan Islamnya lebih kental sedikit lagi. Baik, terima kasih banyak. Saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.